Ya, judi online ini tidak hanya menjerat orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Hal ini tentunya mengkhawatirkan mengingat dampak kecanduan judi online yang dialami oleh anak-anak. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra. Selamat siang, Pak Jasra. Terima kasih telah berkenan untuk bergabung di Berita Satu Siang hari ini, Bapak. Sejauh ini ada berapa laporan yang diterima oleh KPAI terhadap korban kecanduan judi online ini, Pak, yang dialami oleh anak-anak? Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima seluruh aduan ya pelanggaran terhadap anak itu sekitar 2.712 kasus ya. Dan di perlindungan khusus anak itu ada di angka 1.351 dan pemenuhan hak anak di 1.361. Memang terkait judi online, data detailnya biasanya kita melihat di ujungnya gitu ya. Misalnya anak ini berhadapan dengan hukum gitu ya. Kemudian ada masalah dengan sekolah gitu ya. Jadi kita sebetulnya problem-problem anak itu kita melihat puncak dari masalah anak dan salah satunya adalah bagaimana memutus rantai ya kecanduan itu, game, kemudian pornografi, judi gitu ya, dan termasuk juga konten-konten lain yang membahayakan bagi anak gitu. Nah, dari ribuan kasus yang diterima KPAI ini, kira-kira kebanyakan itu di rentan usia berapa, Pak? Ya, jadi rentang di aduan kita ini ada juga misalnya usia 8 tahun ya, dan yang paling banyak memang usia remaja ya, Oke. usia-usia 13 sampai 18 tahun gitu ya. Di mana usia ini sebetulnya usia yang membutuhkan pendampingan orang tua secara maksimal gitu ya, membutuhkan tempat curhat, membutuhkan bagaimana memiliki teman yang tepat ya untuk berbagai macam hal yang katakanlah yang dikhawatirkan oleh para remaja. Dan dalam situasi itulah maka anak-anak pada akhirnya berhadapan dengan hukum, mengalami gangguan kejiwaan ya. Hari ini KPAI sedang membahas tentang anak yang mengalami gangguan kejiwaan, self harm gitu, dan termasuk juga mengakhiri hidupnya gitu ya. Yang saya kira ini adalah puncak dari masalah anak yang di mana rata-rata kita melihat di mana kehadiran keluarga dalam hal ini dari sisi pengasuhan agak kurang. Kemudian yang kedua, kadangkala sekolah tidak mengetahui atau mendeteksi dari lebih awal dari problem-problem itu. Misalnya soal judi online ini dalam beberapa kasus kita lihat dari 84,3 juta anak, 30 jutanya menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet sudah berada di media sosial. Inilah yang dimanfaatkan oleh para penjahat anak, termasuk juga bandar-bandar judi gitu ya, untuk menyasar anak-anak, mempengaruhi jiwa anak dan membelokkan anak yang pada akhirnya anak-anak ketagihan. Dan kita mengalami satu tantangan di mana tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami perlindungan khusus ini belum maksimal dan aksesnya masih terbatas gitu. Oke. Nah, tadi apa saja, Pak, sebenarnya gejala-gejala ataupun ciri-ciri begitu ya kecanduan yang terlihat begitu dari anak? Mungkin ini bisa juga jadi informasi untuk para orang tua ya, Pak, untuk dapat memperhatikan anaknya di rumah. Karena memang kan untuk mengakses link-link ini tentu sangat mudah dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimana orang tua bisa tahu ciri-ciri ataupun gejala yang begitu yang dapat terlihat dari anaknya kalau kecanduan judi online? Yang pertama yang terlihat itu kan judi online itu pasti membutuhkan uang gitu ya. Oke. Nah, uang anak itu kan terbatas jajannya, dan biasanya kalau ketagihan judi online, misalnya dia sudah mulai mencuri uang orang tuanya gitu ya, atau mencuri uang temannya di sekolah gitu. Nah, saya kira ini penting kita dalami gitu ya. Kenapa anak ini membutuhkan uang yang katakanlah melebihi dari uang jajan yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dari aplikasi yang dimainkan oleh anak di internet gitu ya. Memang rata-rata anak-anak ini kan main game, tapi di game itu juga membuat kecanduan dan penasaran anak-anak. Nah, apakah di game itu ada nggak aplikasi-aplikasi yang
katakanlah berbayar gitu ya, kemudian anak masuk ke sana. Nah, yang ketiga perlu juga kita lihat apakah anak-anak biasanya kan dalam survei KPAI lebih dari 5 jam anak ini kan berada di media sosial. Kalau lebih dari itu ya tentu kita perlu curigai gitu ya. Jangan sampai nanti anak ini terperangkap dalam bandar judi, kemudian dia menjadi marketingnya judi juga gitu ya, yang itu tentu harus kita waspadai. Selanjutnya adalah yang perlu kita lihat tanda-tandanya adalah apabila anak ini sulit dibatasi gadgetnya, kemudian ketika gadget itu diambil dia marah-marah, ya saya kira ini kan perlu didiskusikan dengan anak. Kira-kira interaksi apa yang sedang dibangun di dunia internet tersebut gitu. Oke, semoga ini juga bisa menjadi perhatian untuk para orang tua. Nah, ini dengan data ribuan tadi yang KPAI punya, kemudian dengan faktanya bagaimana mudahnya sosial media diakses, kemudian link-link judi online yang mungkin bertebaran di luar sana. Selanjutnya bagaimana bentuk koordinasi dengan pemerintah begitu Pak terkait dengan kasus ini? Apakah ada langkah preventif ke depannya? Ya, di undang-undang sebetulnya kan judi, pornografi itu kan otomatis harus di take down ya, karena itu tentu merusak generasi anak dan jangka panjangnya tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Kemudian yang kedua, kita terus komunikasi dengan Kominfo, kemudian Mabes Polri gitu ya. Jika ada aplikasi-aplikasi yang menyasar anak ya, dan bahkan ada dulu kasus ya 1 tahun yang lalu di mana ada barcode yang ditempelkan di mainan anak ya, di kartu mainan anak, ternyata setelah dipindai gitu ya, itu mengarahkan ke situs judi gitu ya. Jadi saya kira bandar judi ini memang menyasar data besar anak gitu ya, dan ketika menyasar data besar anak ini memang mempengaruhi sangat mudah gitu ya, sangat gampang untuk menarik uang dari anak. Dan jumlah anak kita kan cukup banyak ya, 84,3 juta dan 30 jutanya sudah berada di media sosial. Saya kira data-data ini sangat mudah diakses oleh penjahat anak dan termasuk juga bandar judi. Gitu. Jadi hal-hal ini kita sudah sampaikan kepada pemerintah, harus ada keseriusan baik leading sektornya dalam hal ini Kominfo, kemudian penegakan hukum oleh kepolisian gitu ya, dan tentu upaya pencegahan bagaimana keluarga juga melakukan pengawasan sehingga anak-anak kita ini dimanapun berada dan termasuk juga dunia maya itu memang betul-betul aman gitu ya. Tapi kalau kita biarkan dibiarkan dengan skema pasar bebas ya, saya kira anak-anak kita mengalami situasi-situasi mereka ketagihan judi, sekolahnya bisa terputus gitu, sudah mulai mencuri, dan pada akhirnya kalau dia mencuri dia akan berhadapan dengan hukum gitu ya. Jadi dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Baik. Makanya tentu kita berharap gitu ya, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan termasuk juga orang tua dan teman-teman media harus bersinergi ya untuk memutus mata rantai judi online ini. Baik. Baik, terima kasih banyak Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Jasra Putra, atas informasi tadi ya Pak ya. Selamat beraktivitas kembali, terima kasih Bapak.